Keputusan mengejutkan Anthony Ginting mundur dari Australian Open 2025 demi sang istri melahirkan mengungkap prioritas sejati seorang juara. Selamat datang kembali di kanal kami, para penggemar bulu tangkis. Hari ini kita akan membahas sebuah berita yang benar-benar menghebohkan dunia olahraga, terutama bagi para pecinta bulu tangkis Indonesia. Siapa sangka, salah satu pahlawan tunggal putra kita, Anthony Sinisuka Ginting, membuat keputusan yang sangat besar, bahkan bisa dibilang mengharukan. Betul sekali Speaker 1. Berita ini datang seperti sambaran petir di siang bolong. Anthony Ginting, yang kita kenal selalu berjuang habis-habisan di setiap turnamen, kini harus absen dari ajang bergengsi Australian Open 2025. Bukan karena cedera, bukan karena performa menurun, melainkan karena alasan yang jauh lebih personal dan mulia, mendampingi sang istri tercinta yang akan melahirkan anak pertama mereka. Ini adalah momen yang sangat penting dalam kehidupan Ginting. Sebuah keputusan yang patut diacungi jempol, bukan? Australian Open adalah turnamen dengan poin dan gengsi yang tidak main-main. Namun, Ginting memilih untuk memprioritaskan keluarganya. Ini menunjukkan bahwa di balik kegarangan seorang atlet di lapangan, ada hati yang lembut dan penuh kasih sayang. PBSI sendiri melalui Kabid Binpres Eng Hian memberikan dukungan penuh. Mereka memahami bahwa keluarga adalah fondasi penting bagi keseimbangan hidup seorang atlet. Tentu saja, Eng Hian bahkan menyatakan keyakinannya bahwa Ginting akan kembali dengan motivasi yang jauh lebih kuat setelah menjalani peran barunya sebagai seorang ayah. Bayangkan, energi dan semangat baru yang akan ia bawa ke lapangan setelah merasakan kebahagiaan menjadi orang tua. Ini bukan hanya tentang bulu tangkis, ini tentang kehidupan, tentang prioritas, dan tentang bagaimana seorang atlet profesional menyeimbangkan karir gemilang dengan tanggung jawab pribadi. Dan ini bukan hanya Ginting saja yang mengalami penyesuaian loh, ada juga Muhammad Zaki Ubaidillah yang absen karena ujian akademik. Lalu, pasangan ganda putra andalan kita, Bagas Maulana dan Leo Rolikarnando, juga difokuskan untuk persiapan SEA Games 2025. Ini menunjukkan bahwa PBSI memiliki strategi yang sangat komprehensif, tidak hanya fokus pada satu turnamen saja, tetapi juga pada pengembangan jangka panjang para atlet. Ini adalah pendekatan yang sangat bijaksana. PBSI ingin para atlet tidak hanya berprestasi di lapangan, tetapi juga memiliki kehidupan yang seimbang. Pendidikan, karir, dan kehidupan pribadi semuanya dianggap penting dalam membentuk karakter juara. Ini adalah investasi jangka panjang yang akan menghasilkan atlet-atlet yang tidak hebat secara fisik, tetapi juga matang secara mental dan emosional. Jadi, meskipun kita mungkin sedikit kecewa tidak bisa melihat aksi Ginting di Australian Open 2025, kita harus menghormati keputusannya. Ini adalah pengorbanan yang besar, tetapi juga sebuah pernyataan kuat tentang nilai-nilai yang ia pegang. Kita bisa belajar banyak dari Ginting tentang bagaimana menempatkan keluarga di atas segalanya. Dan jangan lupakan, absennya Ginting juga membuka peluang bagi atlet-atlet muda lainnya untuk bersinar. Ini adalah bagian dari dinamika olahraga, di mana setiap tantangan selalu membawa kesempatan baru. PBSI sendiri optimistis bahwa tim bulu tangkis Indonesia akan tetap menjaga daya saing tinggi di kancah internasional, meskipun ada beberapa penyesuaian komposisi. Dengan semangat pembinaan berkelanjutan dan strategi kompetitif yang matang, masa depan bulu tangkis Indonesia terlihat sangat cerah. Kita memiliki banyak talenta muda yang siap untuk mengambil alih tongkat estafet. Dengan dukungan penuh dari PBSI terhadap keseimbangan hidup atlet, kita bisa berharap akan lahir lebih banyak lagi juara-juara yang tidak hanya berprestasi, tetapi juga memiliki karakter yang kuat. Jadi, mari kita berikan dukungan penuh kepada Anthony Ginting dan istrinya. Semoga proses kelahirannya berjalan lancar dan Ginting bisa segera kembali ke lapangan dengan semangat baru sebagai seorang ayah. Dan untuk para atlet lain yang akan berlaga di Australian Open, mari kita doakan yang terbaik agar mereka bisa mengharumkan nama bangsa. Sebuah kisah inspiratif yang menunjukkan bahwa di balik setiap medali ada cerita kehidupan yang lebih dalam. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk berita bulu tangkis terbaru lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.
Strategi brilian Apri Fadia di Kumamoto Masters 2025 bikin lawan tak berkutik. Siapkah mereka hadapi rintangan selanjutnya? Selamat datang kembali di kanal kami, para penggemar bulu tangkis sejati. Hari ini kita akan membahas kemenangan gemilang pasangan ganda putri kebanggaan Indonesia, Apriani Rahayu dan Siti Fadia Silva Ramadanti, atau yang akrab kita sapa Apri Fadia, di ajang bergengsi Kumamoto Masters 2025. Betul sekali. Kemenangan mereka di babak pertama ini bukan hanya sekedar hasil akhir, tapi juga sebuah bukti nyata dari strategi efektif dan adaptasi luar biasa di lapangan. Mereka berhasil menyingkirkan wakil tuan rumah Jepang, Sayaka Hirota, dan Haruna Konishi dalam 2 game langsung yang sangat meyakinkan. Skornya 21-12 dan 21-18, sebuah dominasi yang patut diacungi jempol. 2 game langsung, itu menunjukkan betapa siapnya mereka. Apri sendiri mengungkapkan rasa syukurnya. Alhamdulillah bisa memenangkan pertandingan pertama hari ini. Kami menekan dari awal, kami tidak mau menurunkan ritme, sambil juga ngenakin pukulan-pukulan. Ini bukan hanya tentang memenangkan poin, tapi juga tentang mengendalikan permainan dari awal hingga akhir. Dan Fadia menambahkan, strategi sudah disiapkan memang, dan bersyukur bisa berjalan dengan efektif. Ini penting, karena seringkali strategi di atas kertas tidak selalu berjalan mulus di lapangan. Tapi Apri Fadia menunjukkan bahwa mereka mampu mengeksekusi rencana dengan sempurna, bahkan di bawah tekanan turnamen sekelas Kumamoto Masters 2025. Yang menarik, mereka juga harus beradaptasi dengan kondisi lapangan yang tidak biasa. Apri menyebutkan, kami beradaptasi dengan pencahayaan yang berwarna kuning, biasanya kan putih, cukup berbeda rasanya. Kondisi lapangan juga berangin, ini yang coba dibiasakan. Bayangkan, bermain di turnamen internasional dengan kondisi pencahayaan yang berbeda dan angin yang bisa mempengaruhi arah shuttlecock. Ini tantangan ekstra yang berhasil mereka taklukkan. Adaptasi adalah kunci dalam olahraga profesional. Tidak semua atlet bisa langsung menyesuaikan diri dengan cepat. Fakta bahwa Apri Fadia mampu melakukannya menunjukkan kematangan dan pengalaman mereka sebagai pasangan. Ini adalah pelajaran berharga bagi atlet muda yang ingin berprestasi di level tertinggi. Mereka tidak hanya mengandalkan skill, tapi juga kecerdasan dalam beradaptasi. Selain itu, dukungan supporter juga menjadi faktor penting. Apri menyampaikan terima kasihnya. Terima kasih, tadi ada supporter Indonesia yang hadir. Ini menjadi memotivasi kami untuk memberikan yang maksimal. Dukungan dari tanah air, meskipun jauh di Jepang, jelas memberikan semangat tambahan bagi mereka untuk terus berjuang dan memberikan yang terbaik. Suasana di Kumamoto Masters 2025 pasti sangat meriah dengan kehadiran supporter Indonesia. Ini membuktikan bahwa bulu tangkis adalah olahraga yang sangat dicintai di negara kita. Dan motivasi dari supporter ini bisa menjadi dorongan ekstra saat mereka menghadapi pertandingan-pertandingan sulit di babak selanjutnya. Berbicara tentang babak selanjutnya, Fadia sudah menyoroti lawan mereka di babak 16 besar. Lusa di babak 16 besar bertemu Yuki Fukushima dan Mayu. Pastinya kami harus siap capek dulu karena pasangan Jepang terkenal dengan permainan rally, katanya. Yuki Fukushima dan Mayu Matsumoto, pasangan Jepang lainnya, dikenal dengan gaya permainan rally yang menguras tenaga. Ini akan menjadi ujian sesungguhnya bagi Apri Fadia. Pertandingan melawan Yuki Fukushima di Kumamoto Masters 2025 diprediksi akan sangat sengit dan panjang. Mereka harus mempersiapkan fisik dan mental untuk menghadapi rally-rally panjang yang menjadi ciri khas pasangan Jepang tersebut. Strategi efektif yang mereka gunakan di babak pertama akan kembali diuji. Jadi, para penonton, jangan lewatkan pertandingan babak 16 besar Kumamoto 2025. Ini akan menjadi tontonan yang wajib bagi kita semua. Akankah Apri Fadia mampu melanjutkan performa gemilang mereka dan menyingkirkan pasangan tangguh dari Jepang lainnya? Kita semua berharap yang terbaik untuk Apri Fadia. Dengan strategi yang matang, adaptasi yang cepat, dan semangat juang yang tinggi, mereka memiliki peluang besar untuk melangkah lebih jauh di turnamen ini. Dukungan kita semua pasti akan sampai kepada mereka.
Mari kita saksikan bersama bagaimana perjuangan mereka di Kumamoto Masters 2025. Dari kemenangan di babak pertama hingga tantangan di babak 16 besar, perjalanan Apri Fadia di Kumamoto Masters 2025 ini penuh dengan drama dan inspirasi. Mereka menunjukkan bahwa kerja keras, persiapan matang, dan kemampuan beradaptasi adalah kunci untuk meraih kesuksesan di panggung internasional.